Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah Sadifatul Maula dengan NIM 214110402302 dari kelas 6 PAIA. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab dan menjelaskan pasal tentang rukun-rukun sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisur ruku'i. Al-ma'na anna al-khamisa min arkanis sholatir ruku'u wa huwa lughatan al-ihina'u wa samaratuhu ayyan janiya balantinati bihaisu tanala kafaru rukbatayhi wal ikhinasu ayyuqaddima ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu falau fa'alahu kadzalika 'amidan 'aliman batalat sholatuhu au jahilan au nasiyan fala wa yajibu 'alaihi an ya'uda ilal qiyami wa yarka'a ruku'an kafiyan wa la yakfihi hawal ikhinasi idza man syurutir ruku'i alla yaqsida bil hawa ghairahu. Yang kelima yaitu rukun-rukun sholat. Yang kelima, ruku yang secara bahasa berarti membungkuk, dan ia harus membungkuk tanpa kejonjongan sehingga menyentuh punggungnya dengan kedua tangannya seperti yang dijelaskan. Jika dia melakukan sebaliknya dengan sengaja, maka sholatnya batal, baik karena lalai, tidak tahu, atau lupa. Dan wajib baginya untuk kembali ke posisi berdiri dan melakukan ruku yang memadai. Tidak cukup baginya hanya sekadar berjongkok, karena ini adalah syarat ruku, bahwa dia tidak boleh mengarahkan hatinya kepada selain Allah. As-sadisu tumaniyatu fihi. As-sadisu at-tumaninatu fihi. At-tumaninatu syukurun baina harokataini. Al-ma'na anna sadisa min arkanis sholat tumaninatu fir ruku'i bi an tastaqirra a'dha'ul musalli bihaitsu yang fasila wa ilaihi ar-ruf'i minhu. Rukun sholat yang ke-6 yaitu tumanina adalah kedamaian di antara dua gerakan. Maknanya bahwa yang keenam dari rukun-rukun sholat adalah tumanina. Dalam ruku, yaitu anggota tubuh harus tetap stabil sehingga tidak terjadi pergeseran dari posisi semula. As-sabi'ul i'tidalu. Al-i'tidalu lughatan al-istiqamah wa syar'an ay ya'udar raki'u ila ma kana 'alaihi qabla ruku'ihi. Al-ma'na anna sabi'a min arkani sholati ay ya'udal musalli ba'da ruku'i ila ma kana 'alaihi qablahu. Rukun salat yang ketujuh yaitu i'tidal. Secara bahasa berarti tegak lurus, dan secara syar'i berarti kembali ke posisi semula setelah ruku. Maknanya bahwa yang ketujuh dari rukun-rukun sholat adalah kembali ke posisi semula setelah ruku, dan disyariatkan bahwa dalam melakukan i'tidal ini tidak boleh bermaksud selain ibadah kepada Allah dan tidak boleh memperpanjangnya melebihi ukuran bacaan Fatihah. Jika dia memperpanjangnya dengan sengaja, mengetahui bahwa hal
bisa membatalkan sholatnya. Karena rukun ini pendek menurut sebagian, meskipun banyak yang memilih untuk memperpanjangnya, dan karena itu tidak merugikan bagi mereka. As-saminut tumaninatu fi al-ma'na an-nasamina min arkanis sholati at-tumaninatu fil i'tidali bihaitsu yang fasila rafuhu minar ruku'i an hawa ila sujudi. Rukun sholat yang ke-8, maknanya bahwa yang ke-8 dari rukun-rukun sholat adalah tumaninah dalam iktidal, yaitu bagian tubuh harus stabil dan tidak terjadi pergeseran dari ruku ke sujud. At-tasi'u sujudu marrataini. As-sujudu lughatan at-ta'ali wal mailu wa qabla al-khudu'i wat tadalluli. Wa syar'an mubasyiratun jibhatil musalli ma yusalli alaihi min amrin aw ghairuha qadza arafahul aktsaruna wa alaihi fawda'u bi qiyatil a'dha'i syartu lahu wa qila sujudu wa jami'il a'dha'i sabi'ati. Al-ma'na at-tasi'a min arkanis sholati sujudu marrataini fi kulli rak'atin was-sujudu syurutu satati. Rukun sholat yang ke-9, yaitu sujud. Secara bahasa berarti tunduk dan patuh sebelum merendahkan diri. Secara syar'i ini berarti langsung menghadapkan dahi ke tempat sholat, entah dari tanah atau benda lainnya, seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, meletakkan sisa anggota tubuh adalah syaratnya, dan dikatakan bahwa sujud adalah meletakkan semua 7 anggota. Al-ashiru tumaninatu fi al-ma'na annal ashiru min arkanis sholati tumaninatu fi sujudi bihaitsu yang fasila huwa ila kulli sajdatin ar-raf'i minha. Rukun sholat yang 10, tumanina adalah kedamaian dalam sujud. Maknanya bahwa yang ke-10 dari rukun-rukun sholat adalah tumanina dalam sujud, di mana posisi tubuh harus stabil dan tidak ada perubahan dari sujud pertama ke sujud kedua. Al-hadi asyarul julusu baina sajdataini. Al-ma'na annal hadi asyara min arkanis sholatil julusu baina sajdataini wa syurutuhu alla yasjuda birraf'i ghairuhu wa alla yutawwalahu ala zakaril masyru'i fi qadru aqallat tashdidi li'annahu ruknun qasirun wa ikhtara katsiruna annahu tawilun wa 'alaihi fala yadurru taqwiluhu kama fil i'tidal. Maknanya bahwa yang 11 dari rukun-rukun sholat adalah duduk di antara 2 sujud, di mana dia harus tidak bermaksud selain dengan mengangkat dirinya dan tidak boleh memperpanjangnya melebihi bacaan yang diperlukan. Karena ini adalah rukun yang singkat menurut sebagian orang, meskipun banyak yang memilih untuk memperpanjangnya, dan karena itu tidak merugikan bagi mereka. As-sani asyara tumaninatu fi al-ma'na an-nasani asyara min arkanis sholati tumaninatu fil julusi bainas sajdataini bihaitsu yang fasila rafuhu minas sajdatil ula an hawa ila tsaniyati. Maknanya bahwa yang ke-12 dari rukun-rukun sholat adalah tumanina dalam duduk di antara 2 sujud, di mana posisi tubuh harus stabil dan tidak ada perubahan dari duduk pertama ke duduk kedua. As-salisu asyara tasyahudil akhiru. At-tasyahudu fil asli ismu syahadataini
faqad thumma aghliqa 'ala tasyahudil ma'rufi lishtimalihi 'alaihima. Al-ma'na anna thalitha 'asyara min arkanis shalat tasyahudul ladzi yu'ti bihi fi akhiriha wa sayu'lama mimma ya'ti. Wa yasharutu an yakuna bil arabiyyati fa in ajaza tarjama 'anil ma'suri faqad wa yustahabbu tartibuhu illa in akhalla tarkuhu bil ma'na fa yadurru wa tabtulu bihi sholatu. Amma mawalatuhu faqala ar-Ramliyu tajabu wa qala Ibnu Hajarin yustahabbu wa tasharrutu fihi syurutul Fatihatil aniyah. Walau ajaza anhu aw anis sholati ala nabiyyi ba'dahu lam yujib badalahu inda Ibni Qasama wa naqala ar-Ramliyil wujub. Tasyahud pada awalnya hanya disebutkan sebagai nama dua saksi, lalu dianggap sebagai tasyahud yang dikenal dengan menyatukannya. Maknanya bahwa yang ke-13 dari rukun-rukun sholat adalah tasyahud yang dilakukan pada akhir sholat dan akan diketahui dari apa yang akan datang. Dan disyariatkan bahwa tasyahud ini harus dalam bahasa Arab. Jika tidak dapat diterjemahkan, hanya mengenai yang terdapat dalam hadis adalah lebih baik untuk meninggalkannya. Kecuali jika ada pengabaian pada makna, maka salatnya menjadi batal. Untuk kewajiban yang diambil, Ar-Ramli mengatakan itu wajib, dan Ibnu Hajar mengatakan lebih baik, dan itu harus memenuhi syarat-syarat bacaan Fatihah saat ini. Jika tidak mampu melakukannya atau melakukan doa untuk Nabi setelahnya, itu tidak perlu digantikan menurut Ibnu Qasim dan disampaikan oleh Ar-Ramli sebagai kewajiban. Ar-Rabi'u asyarul qu'udu fi al-mana anna ar-rabi'a asyaru min arkanis sholatil qu'udu fit tasyahudil akhiri 'alal qadiri. Maknanya bahwa yang ke-14 dari rukun-rukun sholat adalah duduk pada akhir tasyahud dengan stabil. Al-khamisu asyara sholatu 'ala nabiyyi fi al-ma'na anna al-khamisa asyara min arkanis sholati sholatu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhiri bi ayatiya ba'dahu wa la yadurru taqallulu zikrin aw syukuti bainahuma walau tumilan wa yusyaratu fiha ma yusyaratu fit tasyahudi wa qallu Allahumma sholli ala Muhammadin wa akmaluhu wa humma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maknanya bahwa yang ke-15 dari rukun-rukun salat adalah salam kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud terakhir yang harus disertai dengan doa kepada Allah untuk Nabi dan keluarganya, sebagaimana doa kepada Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah Muhammad Nabi yang ummi dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberkati kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kaidah nahwiyah dan sorofiyah. Yang pertama, kaidah nahwiyah. Kalimat fi'liyah. Contohnya, qala Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata. Dalam kalimat ini kata qala merupakan fi'il madhi dan asy-Syafi'i merupakan fa'il yang marfu. Yang kedua, mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ruku' sholati. Ruku' itu merupakan mudhof dan as-sholati termasuk mudhof ilaih.
mudhof tidak diberi tanwin dan mudhof ilaih selalu dalam keadaan majrur atau berbaris kasroh. Yang ketiga, mubtada dan khobar. Contohnya at-tuma'ninatu syukunun baina harokataini. Ketenangan adalah diam di antara dua gerakan. Sedangkan atumaninatu itu merupakan mubtada atau subjek yang marfu berbaris dhamma dan sukunun adalah khobar atau predikat. Kemudian kaidah sorofiyahnya contohnya masdar, contohnya itu al-inhina'u. Asal katanya inhana yang artinya membungkuk. Masdar sendiri merupakan bentuk dasar dari kata kerja yang menunjukkan arti dasar dari tindakan. Yang kedua, isim fa'il. Contohnya al-musolli, orang yang sholat, dari kata sholat, yaitu melakukan sholat. Nah, isim fa'il merupakan bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku tindakan. Yang ketiga ada isim maf'ul, contohnya al-masmu' yang didengar, dari kata kerja sami'an yang artinya mendengar. Isim maf'ul sendiri yaitu bentuk kata benda yang menunjukkan objek dari tindakan. Kemudian kontekstualisasi dengan kehidupan saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, penjelasan mengenai rukun-rukun sholat ini dapat mengingatkan kita tentang pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam ibadah. Dalam era yang serba cepat dan sibuk ini, kita seringkali melakukan segala sesuatu dengan terburu-buru, termasuk ibadah. Namun melalui pemahaman yang mendalam tentang tumaninah dalam sholat, kita diajarkan untuk melakukan setiap tindakan dengan penuh perhatian dan ketenangan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kesempurnaan ibadah tidak hanya pada pelaksanaan fisiknya saja, tetapi juga pada ketenangan hati dan pikiran. Dengan demikian, konsep tumaninah ini bisa diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, seperti bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Melakukan segala sesuatu dengan ketenangan dan penuh perhatian akan meningkatkan kualitas hidup dan membawa kita lebih dekat kepada kesempurnaan ibadah. Dengan pemahaman yang benar tentang rukun-rukun sholat ini, kita dapat lebih menghargai setiap momen dalam ibadah kita yang pada akhirnya meningkatkan kualitas spiritual dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya jelaskan atau membaca pasal tentang rukun-rukun sholat yang terdapat dalam kitab Nailur Roja Syarah Kitab Safinah yang terdapat dalam halaman 76 sampai 78. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.